Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga hari ini adik-adik semua dalam keadaan sehat. Oke adik-adik, di video sebelumnya kita sudah membahas tentang sistem pencernaan makanan, yaitu tentang zat-zat makanan. Nah, pada video kita kali ini, kita akan membahas tentang organ-organ pencernaan makanan. Adapun ayat Al-Quran yang berhubungan dengan organ-organ pencernaan makanan, yaitu Quran Surah Al-Infitor ayat 7 dan 8. Masih ingatkah adik-adik bahwa makanan diperlukan oleh tubuh untuk memasok energi? Makanan diproses dalam tubuh melalui 4 tahap, yaitu ingesti, proses pencernaan makanan ke dalam mulut. Yang kedua, digesti atau pencernaan. Yang ketiga, absorpsi atau penyerapan. Dan keempat, defekasi atau pengeluaran. Pada saat makanan masuk ke dalam mulut, proses pencernaan akan dimulai. Pencernaan merupakan proses memecah makanan menjadi molekul kecil sehingga dapat diserap oleh tubuh melalui pembuluh darah. Pencernaan makanan terbagi menjadi 2 macam, yaitu pencernaan secara mekanis dan pencernaan secara kimiawi. Pencernaan secara mekanis terjadi ketika makanan dikunyah, dicampur, dan diremas. Pencernaan mekanis salah satu contohnya terjadi di dalam mulut pada saat makanan dihancurkan oleh gigi. Pencernaan kimiawi terjadi karena reaksi kimia yang menguraikan molekul besar makanan menjadi molekul yang lebih kecil. Pencernaan kimiawi pada proses pencernaan biasanya dibantu oleh enzim-enzim pencernaan seperti enzim amilase yang terdapat pada mulut. Proses pencernaan secara mekanik dan secara kimiawi dapat adik-adik lihat pada gambar berikut ini. Organ pencernaan makanan dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu organ utama dan organ tambahan. Organ utama berupa saluran pencernaan yang dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus kecil, usus besar, rektum, dan anus. Kemudian organ tambahan berupa kelenjar pencernaan makanan. Kelenjar ini berperan untuk membantu dan mencerna makanan. Kelenjar pencernaan makanan dalam proses pencernaan berfungsi untuk menghasilkan enzim-enzim yang digunakan dalam membantu pencernaan makanan secara kimiawi. Oke adik-adik, kita bahas satu persatu ya tentang organ-organ pencernaan makanan. Yang pertama, mulut. Di dalam rongga mulut terdapat gigi, lidah, dan kelenjar air liur atau saliva. Air liur mengandung mukosa atau lendir, senyawa antibakteri, dan enzim amilase. Pencernaan makanan pada rongga mulut terjadi secara mekanis dan kimiawi.
Pada rongga mulut juga terdapat enzim ptyalin yang berfungsi untuk mengubah karbohidrat menjadi glukosa. Organ pencernaan yang kedua yaitu kerongkongan. Pada pangkal kerongkongan terdapat epiglotis yang akan menutup saluran tenggorokan pada saat kita akan menelan makanan. Dinding kerongkongan melakukan gerak peristaltik, yaitu gerak meremas dan menekan makanan agar makanan masuk ke dalam lambung. Organ yang ketiga yaitu lambung. Lambung terdiri atas 3 bagian, yaitu kardia, fundus, dan pilorus. Pada lambung akan terjadi proses pencernaan makanan secara mekanis dan kimia. Secara mekanis, otot lambung akan berkontraksi mengaduk-aduk bolus. Kemudian, secara kimiawi, bolus yang tercampur dengan getah lambung. Getah lambung mengandung HCl, enzim pepsin, dan renin. Yang keempat, usus halus. Usus halus terdiri atas 3 bagian, yaitu usus 12 jari atau duodenum, usus tengah atau jejunum, dan usus penyerapan atau ileum. Pada duodenum terdapat saluran yang terhubung dengan kantung empedu dan pankreas. Cairan pankreas mengandung enzim lipase, amilase, dan tripsin. Lipase akan bekerja mencerna lemak, amilase akan mencerna amilum, dan tripsin mengubah protein menjadi polipeptida. Kemudian, cairan empedu bekerja pada thymus dengan cara mengemulsikan lemak, yaitu mengubah lemak menjadi larut dengan air. Pankreas akan menghasilkan hormon insulin. Hormon insulin ini berfungsi menurunkan kadar gula darah. Yang kelima, usus besar atau kolon. Usus besar atau kolon mempunyai panjang kurang lebih 1 meter yang terdiri atas kolon ascendens, kolon transversum, dan kolon decandens yang berakhir pada anus. Di antara usus halus dan usus besar terdapat cecum atau usus buntu. Bahan makanan yang sampai pada usus besar dikatakan sebagai zat-zat sisa. Usus besar berfungsi mengatur kadar air pada sisa makanan. Bila kadar air pada sisa makanan terlalu banyak, maka dinding usus besar akan menyerap kelebihan air tersebut. Kemudian, apabila sisa makanan kekurangan air, maka dinding usus besar akan mengeluarkan air dan akan mengirimkannya ke sisa makanan. Di dalam usus besar terdapat banyak bakteri Escherichia coli. Bakteri ini akan membantu membusukkan sisa-sisa makanan tersebut. Bakteri Escherichia coli juga mampu membentuk vitamin K dan vitamin B12. Sisa makanan yang tidak terpakai oleh tubuh beserta gas-gas yang berbau disebut
tinja atau feses, kemudian akan dikeluarkan melalui anus. Organ tambahan pada pencernaan makanan. Organ tambahan terdiri dari 3 bagian, yaitu hati, kantung empedu, dan pankreas. Oke adik-adik, kita bahas satu persatu kembali ya. Organ tambahan yang pertama yaitu hati. Hati merupakan kelenjar terbesar yang terdapat dalam tubuh. Hati berada pada bagian rongga perut sebelah kanan di bawah diafragma. Fungsi hati yang pertama berperan dalam proses detoksifikasi. Apabila dalam darah terkandung beberapa zat yang berbahaya dan bersifat racun, maka hati akan menetralisir racun tersebut sehingga tidak berbahaya lagi bagi tubuh. Fungsi yang kedua sebagai organ penyimpanan. Hati akan memindahkan zat besi dan vitamin A, D, E, K, dan B12 dari darah. Yang ketiga, menjaga keseimbangan kadar glukosa darah. Ketika kadar glukosa dalam darah rendah, hati akan melepaskan glukosa dengan cara memecah glikogen. Fungsi yang keempat, mengatur kadar kolesterol dalam darah. Kolesterol akan diubah menjadi asam kolik yang berfungsi mengemulsi lemak. Sel-sel hati akan mengeluarkan getah yang mengandung kolesterol, asam kolik, garam empedu, lecitin, bilirubin, dan elektrolit. Getah ini disebut dengan getah lambung. Organ tambahan yang kedua yaitu kantung empedu. Kantung empedu merupakan organ yang berada di bawah hati. Kantung ini akan menyimpan getah empedu yang dihasilkan oleh hati. Getah empedu berwarna kuning kehijauan karena mengandung pigmen bilirubin. Bilirubin merupakan pigmen yang terbentuk dari pemecahan hemoglobin. Organ tambahan yang ketiga yaitu pankreas. Pankreas merupakan organ yang berada di balik perut di belakang lambung. Sel-sel pada pankreas akan menghasilkan cairan pankreas yang akan masuk ke dalam duodenum melalui saluran pankreas. Getah pankreas mengandung sodium bikarbonat dan enzim-enzim pencernaan yang berfungsi dalam memecah karbohidrat, protein, dan lemak. Pankreas juga merupakan kelenjar endokrin yang akan menghasilkan hormon insulin. Hormon insulin ini berfungsi dalam proses pengubahan glukosa dalam darah menjadi glikogen yang disimpan dalam hati. Oke adik-adik, itulah materi kita pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.